tahun. Nah, kalau umur umat Muhammad ini berapa? 60 sampai 70 tahun. Kata Nabi, a'maru ummati ma baina as-sittina ila as-sab'in wa aqalluhum man yajuzu zalika. Umur umatku, kata Nabi, rata-rata antara 60 sampai 70 tahun. Wassalam. A'maru ummati ma baina as-sittina ila as-sab'in. Wa aqalluhum man yajuzu zalika. Amat sedikit yang melewati batas itu. Jadi umur umat Muhammad ini rata-rata antara 60 sampai 70 tahun. Itu dari sisi umur. Tapi dari sisi amal, berapa? Ya, dari sisi amal itu melewati batas umur. Kenapa? Kelebihan umat Muhammad ini dilipat gandakan pahalanya. Tidak sebagaimana amalan umat-umat terdahulu. Kan sudah banyak hadis-hadis yang menjelaskan kan bahwa umat Muhammad ini dilipat gandakan pahalanya. Ya, kullu amali ibni Adam yudha'afu. Ya, al-hasanatu bi asri amsalihha ila sab'i mi'ah dha'fin. Ya, setiap amalan anak Adam itu dilipat gandakan pahalanya 10 hingga 700 kali lipat. Juga sebagaimana hadis qudsi ketika Allah berfirman kepada malaikat pencatat, ya, idza arada abdi an ya'mala hasanatan faktubuha lahu hasanatan. Nah, wa idza amilaha faktubuha bi asyi ila sab'imi'ah. Jika hambaku berniat berbuat baik, maka catatlah satu kebaikan. Jika niat baik tersebut diwujudkan dalam bentuk perbuatan, maka catatlah 10 hingga 700 kali lipat. Dah, coba ibu-ibu kalikan sebentar. 60 kali 700 berapa? Berapa? 60 atau 70 kan umur umat Muhammad ini antara 60 sampai 70. 70 kali 700 berapa? 9. Nah, coba dihitung berapa itu? Ya. 700 kali 70. 9 juta. Berapa? Tadi berapa? 700 kan 700 kali lipat. Dikali 70. 49.000 umur kita. Ya, kalau dihitung dari sisi amalan. Karena satu kebaikan itu dilipat gandakan 700 kali lipat. Ya, berarti sementara umat-umat yang lain itu tidak ada keterangan. Bisa jadi hanya satu. Tapi umat Muhammad ini kelipatannya 10 hingga 700 kali lipat. Memang dari sisi umur kita pendek, tapi dari sisi amal itu panjang. Kadang-kadang orang ketika dia beramal mendapat nilai paling maksimal 700 kali lipat. Itu sama dia dengan beramal berapa tahun? Kalau dianggap satu amalan itu 1 hari, oh ini 1 hari ya. Satu amalan dilipat gandakan 10 hingga 700 kali lipat. Seandainya ada orang mendapat maksimal, berarti kan 700. Satu amalan. 1 tahun amalan kali 700. Maka bersama dengan tadi berapa? Beramal dengan berapa tadi? Ya. Sama dengan 49.000 tahun kita. Sama dengan beramal 49.000 tahun. Nah, itu kelebihan Nabi Muhammad. Umurnya pendek
tapi amalannya panjang. Nah, ya makanya berusahalah. Ya, sama kayak kita dagang ya. Kalau ingin cari dapat untung yang banyak hanya harus berusaha mencari tempat-tempat yang utama. Kita beramal seperti bulan Ramadan, sepertiga malam, hari Jumat. Ya. Dah. Ini ada orang datang minta utama kita yang orang kita sedekah, orang-orang jualan kan, minta lagi yang dalam 200.000. Saya bilang saya bukan tak kasih, saya bilang tak ada uang dosa, saya bilang kan. Kenapa saya tak kasih? Karena saya udah beberapa orang juga dia bilang dengan sudah air mata, pokoknya seminggu saya kasih bayar. Malah ada sampai hari ini nggak ada lagi bayar. Ini kemarin kejadian yang sama saya Ustaz kan. Saya bilang enggak, saya kasih kamu uang 20.000 sih ongkos kamu pulang. Macam mana saya? Boleh, enggak apa-apa. Maksudnya saya bilang, mungkin bilang, saya bilang jangan cerita lagi, saya enggak kasih. Saya langsung saya bilang, saya enggak kasih, kamu udah datang, saya hanya bisa kasih 20.000. Saya bilang, ongkos pulang. Saya bilang, ongkos kamu pulang. Pokoknya ada begini, saya bilang jangan ada. Siapa orang enggak, saya harus tahu. Pokoknya saya sudah bisa percaya sama. Enggak apa-apa. Ya. Siapa saya berdosa juga itu Ustaz? Apa pula berdosa pula? Yang berdosa kita marah-marahin dia. Kita kan hanya menjelaskan. Ya. Yang berdosa yang tidak boleh adalah menyebut-nyebutnya dan menyakiti hati yang menerima. Kalau kita jelaskan, karena memang kadang-kadang ada orang memang kerjanya memang pinjam uang, tapi nggak bayar. Mana-mana pinjam uang, tapi nggak, memang susah kerjanya adalah pinjam, mendapatkan uang dari pinjam uang. Nah, yang penting kita kalau kita kasih jangan marah. Nah, uang ada, saya tidak bilang dosa Allah, tapi saya tidak bisa kasih. Maksud saya kok kita buat sedekah, saya nak dalam sedekah tak. Kan kita nak sedekah, nak takut kita sakit nanti kita mau dibawa kan? Yeah. Mau kita kasih aja rasanya kita kasih sudah dari orangnya rasanya. Sudah banyak kecewa saya udah beberapa orang. Ya betul. Bukan satu bukan dua. Ya. Itulah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau menghapuskan pahala sedekahmu karena menyebut-nyebutnya dan menyakiti hati yang menerima. Nah, yang penting jangan kita jelaskan aja karena memang saya tidak bisa percaya lagi karena ada beberapa kali orang pinjam tidak bayar. Boleh, nggak apa-apa. Bayarnya Ustaz gimana kita? Gini, hutang itu ya. Enggak, menyebutnya bukan seperti itu yang dilarang. Menyebutnya gini contoh. Misalnya kan kita membantu pembangunan masjid. Lantas kita bilang, itu untung saya yang bantu itu. Itu yang tidak boleh. Nah, kalau enggak saya bantu itu enggak siap tuh. Itu dia membangga-banggakan bantuan itu yang boleh. Saya kayak gitu, Ustaz. Dikasih, udah dikasih. Dan itu tak apa sekali nanti bangkitnya semua saya bilang. Itulah. Allah aja lah membalas. Itu hilang pahalanya ya. Bisa hilang seluruhnya, bisa hilang sebagian. Itulah. Oh itu menyebut gitu, saya tidak menyebut itu. Biasanya saya bilang tidak percaya lagi sama orang. Wajar saya bilang. Ya. Begini kan. Nah, kita lanjut ya. Ya, jadi Allah berfirman tadi Allah telah memberikan kehidupan, kenikmatan hidup di dunia kepada mereka dan nenek moyang mereka hingga panjang umur mereka. Nah, jadi panjang di sini maksudnya bukan panjang pribadi, tapi panjang kaumnya, dari panjang generasinya. Dan yang paling panjang sebagaimana kita jelaskan tadi adalah kaum Yahudi. Sejak Nabi Yakub sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, kita lanjutkan sekarang ya.
Afala yarawna anna na'til arda nangkusuha min atrafiha. Nah, apakah mereka tidak melihat kami mendatangi negeri yang dibinasakan oleh Allah, negeri yang diadab oleh Allah, seperti apa? Negeri kaum Nabi Lut, kaum Madian, kaum Nabi Hud, ya, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Saleh, ya, dan lain-lainnya. Jadi datang berbagai macam adab. Ada yang banjir seperti Nabi Nuh, ada yang gempa bumi yang dahsyat seperti kaum Nabi Lut. Wa ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Kami jadikan bagian atas negeri itu menjadi bagian bawahnya. Kami timpa dengan hujan batu yang panas membara, macam-macam. Ya. Ya juga, ya. Jadi anna na'til arda nangkusuha min atrafiha. Kemudian kami kurangi. Apa dikurangi? Kalau terjadi bencana, kira-kira apa yang terjadi yang menjadi kurang? Daratan menjadi kurang. Ketika terjadi bencana, yang kurang apa? Daratan menjadi laut. Contoh seperti tsunami. Berapa meter itu, berapa kilo itu daratan yang sudah menjadi laut. Nah, dulu teringat saya waktu saya KKN. Waktu saya KKN dulu, tahun 97, itu saya KKN-nya di Desa Pasir, Tulung. Sekarang desa itu udah jadi laut, udah jadi laut. Jadi laut. Jadi kampung daerah kami itu patah jahat tentang tsunami karena kampung-kampung berdiri mau. Ya, jadi dikurangi daratan menjadi lautan. Nah, dikurangi daratan menjadi lautan. Nanti yang paling mengeri ketika terjadi panas global, jadi matahari itu sudah bisa menembus lapisan pelindung yang disebut dengan ozon, ya, lapisan ozon. Itu kalau mencair es di kutub utara dan di kutub selatan, naik permukaan laut kira-kira 10 meter, ini Banda Aceh ini tenggelam. Nah, kita akhirnya mengungsi kemana? Ke Selawah. Akhirnya Banda Aceh ini jadi lautan. Nah, itu kalau berapa juta hektar itu es itu kalau mencair jadi laut ya. Kemana airnya? Ke darat. Itulah yang ditakutkan sekarang. Makanya dikurangi penggunaan apa yang bisa menyebabkan terjadinya penipisan lapisan ozon. Entah ada yang bilang efek rumah kaca, macam-macam lah. Kemudian polusi udara. Nah, ini lama-lama ya, dunia ini dipenuhi oleh orang-orang serakah, hanya mementingkan kepuasan sendiri, hutan dibabat, semua lagi nggak ada keseimbangan alam lagi, terjadi bencana. Akhirnya udara kita sudah, yang sekarang kan sudah susah apa sekarang? Yang sedang susah kita apa sekarang? Air kan, sehingga air harus beli. Yang masih gratis apa? Udara. Suatu saat seandainya udara harus beli, bagaimana? Seperti air. Oksigen itu kok mahal, Ustaz? Misalnya contoh ini, karena nggak terkontrol penggunaan pabrik, polusi luar biasa, sehingga udara kotor, dihisap terjadi flu, meninggal orang dunia. Akhirnya diproduksi udara dalam tabung, dijual. Gimana? Sekarang yang udah ada, yang sudah terjadi apa? Air. Kan beli air aqua. Beli.
Jarang sekarang orang minum air sumur kan? Nah, alhamdulillah sekarang kita belum terjadi krisis seperti itu. Tapi bagaimana dengan 50 tahun ke depan? Jika kita masih serakah, bangun pabrik sana, bangun pabrik limbah sana, limbah sini, kayak tambang tuh dampak lingkungan. Nah, jadi Allah menyuruh kita mengurus bumi, mengurusnya juga mengurus keseimbangan. Kita urus jangan sampai terjadi dampak lingkungan, kita urus jangan sampai kita babat hutan. Tapi ini bukan kita urus bumi ini, tapi kita hancurkan. Maka disebut dengan membuat kerusakan di muka bumi ini. Wa idza qila lahum la tufsidul fil ard qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakilla yash'urun. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka la tufsiduna fil ard, jangan membuat kerusakan di muka bumi. Bagaimana membuat kerusakan? Ya, itu macam-macam. Tapi mereka bilang apa? Apa? Nah, tidak. Kami membuat kebaikan ini, perbaikan. Innama nahnu muslihun. Kami buat perbaikan ini, pembangunan. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun, kata Allah. Tidak, sebenarnya mereka membuat kerusakan, tapi kita tidak menyadarinya. Nah, sekarang kenapa panas sekali ini? Habis hutan. Jalan ke rumah Ustaz yang pergi sana, di Gedura. Ustaz lihat, kan udah ada lagi dulu Oh ya. Dulu Aceh Selatan itu, nafas jantungnya itu singkil 10 salam. Tapi di sana terjadi pembantaian hutan luar biasa, disikat habis. Sehingga sekarang nggak ada lagi hutan lebat-lebat itu. Kayaknya mulai panas. Dulu 10 salam singkil itu hutannya lebat. Sekarang Kalimantan satu-satunya yang bertahan. Sekarang sudah mulai dibabat-babat juga. Kalimantan itu jantungnya dunia malah itu. Nah, itu masih hutan. Nah, jadi ada penguasa yang jadi sebenarnya Kalimantan itu biar sajalah menjadi jantung dunia itu. Gak usah dibuat kota. Kenapa? Kalau dibuat kota nanti buat pabrik segala, rusak lagi lingkungannya. Inilah yang sebagian orang menentang Kalimantan dijadikan ibu. Kenapa? Kan biar saja dia menjadi istilahnya sebagai hutan lindung. Sebagai paru-parunya dunia. Nah, tapi kalau sudah nanti dijadikan ibu kota, kemudian dibeli oleh cukong-cukong, tanah-tanah itu dibuat pabrik mungkin dan sebagainya. Nanti akhirnya kita, udara pun harus beli. Semuanya pada sakit. Nah, akhirnya caranya bagaimana? Macam-macam caranya menanggulanginya. Akhirnya dengan cara-cara keji. Nah, diantaranya adalah melegalisasi LGBT. Kenapa LGBT itu dilegalisasi? Supaya tidak ada anak. Supaya umat manusia itu sedikit, tidak bertambah. Depopulasi penduduk dunia. Masalahnya bertentangan dengan aturan Allah. Itu. Jelas banyak ayat-ayat dan hadis Allah mengutuk perbuatan kaum Nabi Lut. Inilah yang terjadi. Makanya sekarang panas. Bagaimana? Ini makanya kita sudah khianat kepada Allah. Allah menyuruh mengurus bumi, tapi kita eksploitasi bumi. Kita khianat kepada Allah. Lupa tugas kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Kita akan jadi penghancur bumi ini. Tak sayang kepada bumi ini. Nah, itu ibu-ibu. Makanya kenapa banyak orang menolak tambang dulu ketika tambang diberikan kepada Muhammadiyah. Tercemar nama baikmu Muhammadiyah. Nah, pro. Nggak tahu kita. Jadi katanya. Ya. Ya, itulah. Lagi pula Muhammadiyah bukan itu kerjanya. Muhammadiyah mengurusi anak yatim, pendidikan. Ya, mengurusi dakwah, bukan mengurusi bisnis, bukan bisnis tambang, apalagi dampak lingkungannya itu luar biasa. Itulah. Nah, gitulah. Kita sudah lupa kita yang sebenarnya. Apa sebenarnya visi dan misi persyarikatan?
tergiur dengan hal itu. Makanya banyak orang menolak itu. Maksud saya menolak. Ibu apa? Bucut. Oh ya ya. Salam balik. Salam balik. Ya begitu ya Ibu ya, paham Bu ya. Jadi afala yarawna anna na'til arda nanqusuha min atrafiha. Apakah mereka tidak melihat kami mendatangi negeri kaum kafir, lantas kami kurangi daratan negeri itu dari segala penjuru. Dengan cara apa? Dengan Allah datangkan berbagai macam bencana alam, azab Allah. Ya. 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 Tapi Bu gini ya, komposisi dunia ini dia tidak berubah. Kalau ada nanti daratan yang ditenggelamkan, nanti akan muncul daratan baru. Tengah laut, tapi tidak berpenghuni. Paham ya? Misalnya contoh, misalnya Sumatera tenggelam. Akan muncul juga di laut nanti suatu saat daratan. Karena nggak mungkin seluruh dunia ini menjadi lautan. Kecuali kalau mencairnya apa es di kutub utara, di kutub selatan itu yang udah obat. Nanti akan jadi air semua. Nah, karena nggak akan muncul lagi es, ya nggak akan muncul lagi es yang membeku. Tidak ada, dengan kata lain tidak ada lagi daratan berupa es. Ya, makanya salah satu ancaman kiamat itu adalah mencairnya es di kutub utara dan di kutub selatan. Jangan kita kira ya, besarnya es itu seperti besarnya Banda Aceh ini, enggak. Satu benua itu. Nah, satu benua. Ya. Salam warahmatullahi. Atau sebaliknya nanti suatu saat ketika kutub utara dan kutub selatan itu meleleh, lantas terjadi terjadinya perbedaan suhu, bisa jadi Indonesia ini nanti menjadi negara kutub, bergeser kutub. Akhirnya kita ini es. Nah, sementara kutub utara menjadi daerah panas. Nah, komposisinya nggak akan berubah. Komposisi bumi itu tidak akan berubah. Materialnya nggak ada berubah, cuma berubah posisi saja. Ya. Ya. Ya, kita lanjutkan ya. Afahumul ghalibun, apakah mereka menang? Nggak ada yang menang jika berperang melawan Allah. Tidak ada yang menang melawan Allah. Kenapa? Allah itulah yang menjadikan kita. Nggak mungkin robot menang melawan pembuatnya. Tinggal tekan knob, mati. Mesin, nggak akan mungkin mesin mengalahkan manusia. Kayak mobil misalnya, tinggal tekan saja, mati sendiri. Nah, ya, Allah Maha Perkasa, Maha Kuat, Maha Perkasa. Jadi Israel itu sama membunuh orang di Gaza berapa? 40.000. Nah, itulah. Itu orang-orang yang gimana bisa? Kan ada sendiri. Hari ini ada 10 orang masih. Ya. Ya. Qul, katakanlah hai Muhammad, innama unzirukum bil wahyi. Katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya aku memberi peringatan kepada kalian. Ya, banyak ya. Iya, banyak kali ini. Ya, kenapa Ustaz?
Ya. Katakanlah hai Muhammad, ya, innama unzirukum bil wahyi. Sungguhnya aku memberi peringatan kepada kalian dengan wahyu. Ya, dengan wahyu. Siapa yang diberi peringatan oleh Rasulullah? Orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Yahudi dan orang-orang Yahudi di Madinah dan lain-lainnya. Ya. Allah memberi apa? Nabi memberi peringatan. Wala yasma'u summud du'a idza ma yundarun. Dan orang-orang yang tuli, ya, itu tidak akan mendengar peringatan itu. Orang-orang yang tuli tidak akan mendengar peringatan. Ini tuli bukan tuli telinganya, ya, artinya orang yang tidak peduli dengan seruan kebenaran. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Naml ayat 80. Coba ibu-ibu buka. An-Naml ayat 80. Nah. An-Naml ayat 80 Allah berfirman, innaka la tusmi'ul mauta wala summa ad-du'a idza wallau mudbirin. An-Naml ayat 80. Bagaimana bunyinya? Innaka la tusmi'ul mauta. Sesungguhnya kamu tidak dapat menjadikan orang mati dapat mendengar. Wala summa ad-du'a idza wallau mudbirin. Dan juga orang yang tuli ketika mereka berpaling. 80. Ya. Juga Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 44. Ya. Dalam surat Fussilat ayat 44 Allah berfirman, mayuridillah ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu bukan itu. Fussilat ayat 44. Walil ladzina amanu hudan wa syifaa wal ladzina la yu'minuna fi adanihim waqrun. Ya. Al-Quran itu bagi orang-orang yang beriman adalah petunjuk dan penyembuh. Bagi orang-orang yang tidak beriman di telinga mereka ada sumbatan. Nah, sumbatan. Kedua ayat ini menerangkan bahwa orang menjelaskan maksudnya orang peka akan dengar, orang tidak dengar yang bisa. Ya, maksudnya begini. Iya. Maksudnya orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang berdosa, mujrimun dan sebagainya, itu mereka menolak panggilan kebenaran sama dengan orang tuli, seolah-olah di telinga mereka